A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kita kembali berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insya Allah kita akan belajar ya tentang bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kualitas keislaman, keimanan kita kepada Allah, sehingga kita menjadi muslim yang tangguh, yang dengannya kemudian kita bisa menghadapi ya berbagai hal dalam kehidupan kita yang pada akhirnya ya bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini ya penuh dengan warna ya, bahkan kalau kita bicara ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan itu luar biasa ya. Apalagi zaman sekarang ya. Kemaksiatan yang begitu mudah ya untuk kita lakukan. Ini juga ujian yang besar. Kalau kita tidak tangguh ya, tidak menjadi muslim yang tangguh, kita akan terbawa arus ya, dan akhirnya kemudian tenggelam di dalam kehidupan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu tema ya, masih ya dalam koridor bagaimana menjadikan diri kita sebagai pribadi yang mendatangkan maslahat dan manfaat bagi orang sekitar kita. Dan dengan itu kemudian kita menjadi orang yang terbaik ya, yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Di mana tema kali ini adalah tuntunan syariat di dalam memuliakan tetangga. Ya, tetangga ini juga merupakan bagian dari orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Tapi di episode sebelumnya kita sudah bahas tentang tamu, ya tamu kan juga orang, gitu ya. Nah, ini tetangga juga orang. Nah, maka Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas, masuk tuh di situ ya, tetangga kita juga. Nah, bagaimana ya Islam yang mengajarkan kepada penganut ya, atau kepada umatnya untuk memuliakan atau saling memuliakan tetangganya gitu ya. Dan bahkan ini ya, syariat ini ada di dalam Al-Quran ya, ditegaskan ya. Di dalam surah An-Nisa yang ke-36 ya. Bahkan disandingkan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis juga sama ya. Memuliakan tetangga ya, atau memenuhi hak-hak tetangga itu bagian dari kesempurnaan iman. Jadi orang Islam itu nggak bisa acuh, nggak bisa cuek dengan tetangga. Ya, tutup mata, tutup telinga, ya pokoknya masa bodoh lah ya dengan tetangga. Itu tidak, itu bukan ciri orang Islam yang imannya sempurna. Ya, dalam surah An-Nisa ditegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa a'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junub ya, wa sahibi bil janbi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa abudullah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya ya. Jadi enggak sembah Allah, jangan musyrik ya. Jangan syirik ya. Kemudian apa? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian ya, kedua orang tua.
Wa bidzil qurba, dan juga berbuat baik kepada tetangga, kepada kerabat, ya. Wal yatama, kepada anak-anak yatim, wal masakin, kepada orang-orang miskin. Ya, wal jari dzil qurba, kepada tetangga yang dekat. Nah, ya. Tetangga dekat itu berarti jaraknya berapa? Yang 40 rumah ke kanan, ya, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu kategorinya tetangga yang dekat. Satu RT lah ya. Nah, kan disebut rukun tetangga. Ya, salah satu RT berarti mesti tetangga nih, tetangga yang dekat. Nah. Bahkan Allah katakan wal jaril junub, dan juga tetangga yang jauh. Masya Allah, beda kampung. Ya. Kampung tetangga kan ada istilah gitu ya. Kampung tetangga, ya, atau komplek tetangga. Ya. Kalau ada juga yang lebih besar negara tetangga. Gitu ya. Jadi jangkauannya luas. Asal masih disebut tetangga, ya, mau jauh mau dekat, maka Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka. Dan ini disandingkan dengan perintah ibadah, ya, wa'budullah, ya, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Jadi sebetulnya secara tidak langsung, ya, ini juga menggambarkan bahwa berbuat baik kepada tetangga, ya, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya wajib. Nah, ya. Ya kan wabil walidaini ihsana itu kan wajib, ya, berbuat baik kepada ibu bapak wajib, ya. Maka nggak boleh jadi anak durhaka, ya. Kalau disepakatkan dengan itu, maka berbuat baik kepada tetangga juga hukumnya wajib. Maka orang Islam yang jahat kepada tetangganya tiap hari ngumpulin dosa melanggar perintah berbuat baik kepada tetangga. Bisa dibayang itu udah di akhirat dosanya kayak gimana tuh, ya, musuhin tetangga tiap hari. Jadi nggak boleh memusuhi tetangga. Kalau mana dia berbuat kriminal lebih genji, laporin ke polisi. Nah, itu lain cerita, ya. Laporkan ke RT RW, ini tetangga saya tiap malam begadang, ya, setel musik keras-keras, yang ada anak kecil nggak bisa tidur. Jangan sampai timbul permusuhan, laporkan saja kemudian ke RT atau ke pihak berwajib. Ya. Jadi jangan kita yang kemudian menyelesaikannya. Sudah dilaporin Nabi Kenji, tapi dia begitu-gitu aja. Nah, disinilah kemudian kita opsinya dua, bersabar atau pindah. Ya. Pindah, bersabar dengan doa, ya, insya Allah. Kalau yakin innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Pasti Anda menang nanti, ya. Nanti tetangganya kalah itu. Kalau yakin, ya. Kalau nggak yakin, ya yang ada nanti ribut aja, ya. Itulah hidup, ya. Jadi ini adalah sebuah gambaran, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala, ya, menyukai orang-orang yang berbuat baik, ya, sampai kepada tetangganya juga dia berbuat baik. Di dalam hadisnya bahkan, ya, Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya. Ini ada di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari, ya. Beliau mengatakan ma zala Jibrilu yusini bil jari, ya, hatta zanantu annahu saywarisah. Jibril, kata Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, ya, kata Rasul kepada Sayyidah Aisyah, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya mengira bahwa dia, maksudnya malaikat Jibril, hendak memberikan warisan kepadanya. Jadi sampai-sampai seolah-olah, ya, malaikat Jibril itu mau ngasih warisan. Saking pentingnya kita berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah aja diwasiatkan begitu. Dan Rasulullah kemudian juga mewasiatkan, ya, hal yang sama kepada kita umatnya, ya. Jadi ayatnya kan sudah jelas tuh, ya. Allah sudah menegaskan, ya, berbuat baiklah kepada tetangga, ya. Salah satunya, ya. Nah, di dalam hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan, ya, ini juga ada dalam kitab Imam Bukhari, ya, dari Abu Suraih Al-Khuzai, ya,
Dari Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi ini bagian dari hadis yang menyebutkan ciri-ciri kesempurnaan iman. Dan kesempurnaan iman seorang muslim salah satunya adalah ditentukan oleh kualitasnya di dalam kehidupan bertetangga. Kalau dia baik bertetangga, maka imannya bagus. Kalau dengan keluarga memang nggak usah ditanya ya, itulah keluarga ya. Kita merasa tidak pun ada perintah syariat, begitu kita merasa ya keluarga wajib kita jaga kemaslahatannya gitu kan. Tapi kalau tetangga ya saudara bukan gitu ya, keluarga bukan saudara bukan begitu kan, bos juga bukan gitu. Tapi dia ada di sebelah rumah kita atau di dekat dengan lingkungan tempat kita tinggal. Lalu kemudian Allah mensyariatkan untuk berbuat baik. Tentu tinggi iman orang ini gitu kan. Kalau sampai kemudian mau memuliakan tetangganya. Ya motifnya apa? Ya motifnya karena Allah tadi. Allah menyuruh, Rasul menyuruh, makanya saya berbuat baik sama tetangga. Maka imannya sempurna. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, di dalam kesempatan kali ini, ayo ya sama-sama lah kita belajar ya. Berjuang untuk kemudian bisa ya memenuhi perintah ini, yaitu berbuat baik kepada tetangga. Ada satu riwayat cerita ya bagaimana kehidupan bertetangga di zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah, di zaman para sahabat ya. Satu ketika di zaman Sayyidina Umar kalau nggak salah ya. Sayyidina Umar itu satu ketika mendapatkan kiriman dari seseorang paha kambing ya, paha kambing bakar yang disiram oleh madu. Disiram oleh air perasan kurma ya, itu makanan favorit ya beliau. Ketika beliau menerima itu dan berterima kasih lalu kemudian dibawa ke dalam, begitu mau dimakan, beliau ingat ya Allah ya, saya punya tetangga ya. Beliau ingat tetangga beliau ya, sebelah rumahnya, dia itu paling senang juga sama paha kambing. Begitu mau makan ingat tetangganya Sayyidina Umar ya, lalu kemudian beliau suruh keluarganya, anggota keluarganya ini bungkus lagi, kirim kasih ke tetangga kita si fulan. Kemudian diantarkan oleh anggota keluarganya. Tetangga Sayyidina Umar ketika mendapati ini senang banget, ya Allah ternyata Sayyidina Umar baik gitu ya. Ngasih makanan favorit gitu kepada dia. Lalu kemudian dibawa masuk, lalu kemudian sampai di dalam rumah ya. Baru begitu mau makan ingat ya, bahwa dia tetangga dia juga suka dengan paha kambing model begini. Lalu kemudian dibungkusnya nggak jadi dimakan, dipanggil keluarganya, tolong kasih ke si fulan. Begitu ternyata sama yang ketiga juga, yang keempat, sampai ada sekian rumah lah. Lalu kemudian pada akhirnya ya, menjelang tengah malam atau menjelang ya, setelah sekian jam lah gitu ya, kemudian makanan itu ya akhirnya sampai lagi ke tangan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Ada orang yang ngetuk rumah Sayyidina Umar, lalu kemudian menyerahkan makanan itu. Sayyidina Umar pun kaget ya, tersenyum, ya Allah sedemikian indahnya tetangga beliau, sampai makanan yang dikasih itu muter gitu ya, muter. Akhirnya makanan itu beliau makan ya, konsumsi sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari rezeki akan kemana kan begitu ya. Walaupun kita mau ngasih ke orang, kita kasih ke orang, kalau dari rezeki kita akan kembali lagi ke kita kan gitu. Makanya jangan jadi orang pelit atau jadi orang bakhil. Nah itulah kehidupan bertetangga di zaman sahabat ya. Dan Sayyidina Umar itu adalah orang yang termasuk orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka segala tindak tanduknya ya,
tingkah lakunya, perbuatannya, kebijakannya, dasarnya adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita juga harusnya berpikir bagaimana kita bisa ya, bersikap seperti beliau. Nah, ada beberapa hal yang mungkin lah ya coba ya kita muhasabah ya, sudah kita lakukan apa belum ya dengan tetangga-tetangga kita. Yang pertama ya berkenalan ya dengan tetangga kita. Kenal nggak kita ya, sederetan ya. Atau syukur-syukur satu RT tuh kita kenal banget ya, rumah si A, ini rumahnya sini, si B rumahnya sini, si C rumah sini. Paling tidak kalau di komplek itu per blok dah ya. Blok A. Kalau saya di komplek itu ada 120 rumah ya. Kita berjuang nih bagaimana hafal ya, saling kenal dengan 120 rumah ini di Depok ya. Ya, kita harus begitu ya, minimal kenal. Nah, jadi kalau ada orang nanya, Assalamualaikum Pak, mau tanya Bapak tahu rumahnya si Bapak ini? Nah, hafal gitu, oh rumahnya blok ini, blok ini, blok ini. Karena kita berusaha mengenal mereka. Ya, dan ini bukan kepo ya, karena perintah ini perintah dari Allah. Gimana kita mau berbuat baik kepada tetangga kalau kita nggak kenal, nggak tahu ya nama mereka siapa, jumlah anggota keluarga berapa. Ya. Ya, berkenalan ya dengan tujuan untuk membangun kedekatan. Nah, sehingga kita mudah berbuat baik kepada mereka. Mereka trust sama kita gitu kan. Begitu orang baik gitu, jadi jangan sampai kemudian begitu kita kasih makanan dilangkahin dulu 7 kali apa 3 balik ya, habis itu dibuang. Ya ada orang model gitu ya, nggak percaya dengan makanan yang dikasih dari orang, ya, takut ya, isinya sihir dan sebagainya gitu, ada pelet lah gitu ya, nggak mau dimakan. Tapi kalau kita kenal, dia kenal dengan kita, dia sampai dia punya statement kita ini orang baik. Ya. Maka berbahagialah ya orang-orang yang dicap ya atau dikenal sebagai orang baik ya di lingkungan bertetangganya. Dan bersedihlah orang yang dikenal sebagai orang jahat di lingkungan tetangganya. Nah, di akhirat dikelilingin sama tetangganya nanti ya, dimintain pahala. Kemudian apa? Nah, mendoakan kebaikan tetangga. Nah, ada enggak kita berdoa ya kepada Allah untuk kebaikan tetangga kita? Dan itu perintah loh, ya, perintah dari Allah. Ya, ada ayat yang memerintahkan kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Ada ayatnya. Ya, ayatnya memerintahkan kita dan mohonlah ampun, ya, mohonlah ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat. Bahkan nabi-nabi, ada doa Nabi Ibrahim salah satunya gitu, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin. Ya Allah ampunilah aku dan orang tuaku dan juga orang-orang beriman. Nah, itu masuk di situ tetangga kita tuh. Ya. Sisipkanlah doa ya setiap kita selesai sholat. Ya termasuk orang yang menganjurkan berdoa ya selesai sholat, kan ada orang menganggap bid'ah gitu ya. Jadi karena saya bingung sama orang yang membid'ahkan doa selesai sholat itu ya. Itu mereka berdoa untuk hajat-hajat yang lainnya kapan? Mendoakan orang tuanya kapan? Mendoakan tetangganya kapan? Karena di dalam sholat kan tidak ada doa itu kan, tidak boleh ya. Kita baca doa selain doa yang diajarkan Rasulullah di dalam sholat, itu bid'ah namanya kalau kita kerjain itu ya. Jadi pertanyaan saya, orang-orang ini ya, yang membid'ahkan doa setelah sholat ini berdoa kepada Allahnya untuk menyampaikan hajat mereka ya, di luar sholat itu kapan? Padahal banyak perintah-perintah doa-doa yang harus dibaca ya, diucapkan. Ada kalimat wakul ya, dan katakanlah ja'alah qazahkal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ya, telah datang kebenaran ya, dan telah lenyaplah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu sesuatu yang akan lenyap. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sirkin wa akhrijni mukhraja sirkin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Itu kan perintah untuk diucapkan. Lah kapan ngucapinnya? Lalu kemudian ya berdoa setelah sholat dianggap bid'ah. Jadi selesai sholat silakan ya berdoa. Salah satu doanya adalah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat ya, wal mu'minin wal mu'minat ya. Ya Allah ampunilah setiap orang-orang mukmin, setiap orang-orang Islam. Yang kita bayangkan tetangga-tetangga kita. Ini kita minta ampun Allah, kita minta ampunan kepada Allah untuk tetangga-tetangga kita orang-orang Islam.
Atau secara spesifik, ya Allah di tetangga saya ya, di komplek ini semuanya orang Islam, semuanya orang mukmin ya, ampuni dosa-dosa mereka, boleh ya. Ya, pakai bahasa kita ya, kalau nggak hafal bahasa Arabnya. Nah, kemudian ya, tetangga ya harus menjadi orang pertama ya di luar keluarga kita yang merasakan kebaikan dan kemanfaatan diri kita. Ya. Jadi setelah kita penuhi hajat kita untuk keluarga, maka jadilah kita orang yang kemudian ya, menyalurkan kebaikan kepada para tetangga. Masak nih ya cukup buat keluarga, alhamdulillah ada rezeki lebih, lebihkanlah untuk tetangga kita. Kalau kata orang Betawi, masak sop kuahnya agak banyak ya gitu ya, sehingga kemudian tetangganya juga bisa dapat semangkok, 2 mangkok ya. Kalau orang Betawi begitu dulu ya. Kalau orang Betawi di Bekasi di tempat saya dulu ya, kalau lebaran itu keliling tuh bikin dodol ya. Dodol kan bikinnya satu kuali besar ya, nggak bisa sendiri ya. Maka keliling ya, ini ada tetangga-tetangga si A si B semuanya lebaran mau bikin dodol semua, ayo kita di bulan puasa itu ya sebelum lebaran tuh udah keliling ya. Kalau ada 30 rumah ya, 30 hari itu tuh ya, keliling bikin dodol dari hari pertama, saling meringan. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Sekarang ya sedih juga ya. Padahal dulu kehidupan orang-orang kita, orang-orang tua kita dulu sampai sebegitunya ya dengan tetangganya. Kita sekarang malah jauh-jauhan ya dengan tetangga kita. Kemudian menyegerakan pertolongan ya ketika dibutuhkan oleh tetangga. Ya, tahu nih ya, tetangga kita sebelahnya istrinya sedang hamil besar. Ya. Maka kita juga harus jadi tetangga siaga. Ya, sampaikan kepada suaminya, bang, ya, kalau gimana ya perlu bantuan kasih tahu saya, ya perlu mobil saya ada perlu motor nanti saya ada. Pokoknya jangan sungkan untuk minta bantuan kalau nanti istri tiba-tiba kemudian ada pembukaan mau ke puskesmas atau ke rumah sakit, kasih tahu saya, gitu ya, kabarkan ke tetangga kita. Kemudian apa? Biasakan untuk kemudian mengucapkan salam dan memberikan penghormatan kepada tetangga kita setiap ketemu ya, asal papasan ya, mengucapkan salam dan berikan penghormatan ya, itu juga bagian dari perintah Allah dan Rasulnya kepada kita ya kan. Di dalam Al-Quran ada ayat fa iza huyitum bi tahiyatin faruddu bi ahsana minha. Kalau atau seperti kurang lebih seperti itu bunyi ayatnya. Kalau kalian diberikan penghormatan maka balaslah ya penghormatan itu dengan yang lebih atau yang semisal dengannya. Itu ya. Jadi Allah itu sampai seperti itu ya, memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang ya, apalagi kemudian itu ada tetangga kita. Kemudian share ya, berbagi ya dengan tetangga ya. Berbagi apa saja yang dihalalkan ya. Kalau yang diharamkan ya nggak boleh lah ya, berbagi dosa ya jangan ya. Ya kalau tetangga kita datang, Bu minta garam minta gula ya, sabar ikhlas ya, jangan ngeluh ya. Di kompleks saya ini nggak pernah terjadi sih, tapi dulu zaman saya kecil-kecil ya tinggal di perkampungan itu biasa. Ya, bahkan saya pernah ngerasain dulu ya, zaman susahnya gitu. Ya, sampai nenek saya itu pergi ke tetangga sebelah minta garam, minjem garam karena di rumah nggak ada garam, mau masak apa gitu ya, ngerasain. Sampai tetangga kaget, nggak usah minjem, dikasih sama dia satu, zaman kecil-kecil dulu. Itu biasa ya. Nah kita ya begitu juga ya, mungkin ada tetangga kita ya datang ke rumah kita ketok ya, mau ngopi ini Bu nggak ada gula nggak ya, mana sini kopinya tuangin aja gitu ya. Kita juga lagi terbatas misalnya, tapi yang jelas
bersabar ya menghadapi permintaan-permintaan atau sharing ya, sharing dengan tetangga. Dapat kiriman dari kampung ya, makanan khas daerah, bagi dengan tetangga ya. Habis panen ya, di kebun ya, berbagilah dengan tetangga kita. Niatkan karena Allah ya, karena Allah perintahkan ya, berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan yang jauh ya, di dalam surah An-Nisa yang ke-36. Kemudian membagi masakan, nah itu yang saya bilang tadi juga, coba ya dibiasakan ya. Ya wangi itu ya, bikin sate itu, kalau sate kan orang sekomplek ya. Kalau kita bakar sate itu baunya itu ya Allah. Itu kalau yang suka goreng ikan asin, waduh ya. Itu ada tetangga kita ya Allah ya, enak banget nih makan ikan asin sama sambal ya, nasi panas-panas. Tapi dia nggak ada yang bikin tetangganya. Nah, jangan sampai kemudian kita cuek aja gitu kan, baunya sekomplek masakannya, tapi nggak ada yang ngerasain. Kemudian apa ya, atau ikut ya berbahagia atas kebaikan tetangga kita, ikut bersedih juga atas kesedihan tetangga kita ya. Anak tetangga kita dapat naik jabatan, wah alhamdulillah, datang ke rumah ucapin selamat bang, pak, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Kita ikut senang nih punya tetangga ya, naik jabatan ya, bukan malah justru diirikan ya, didengkiin gitu, digunjingin gitu kan, ya Allah, itu tidak benar ya. Diundang ke tetangga ya, undangan apa aja lah ya, undangan nikahan, undangan selamatan kalau di kampung-kampung, bahkan undangan tahlilan ada juga nih orang ya, menganggap tahlil bidah lalu kemudian diundang tetangganya, dia nggak mau datang. Kalau itu pelanggaran itu ya, pelanggaran bidah juga itu, sikap seperti itu ya. Apa salahnya datang ya, kalau sekedar baca ya ikutilah ya, yang mungkin aja gitu kan. Kalau memang hafal ya itu ikutilah ya, doa tahlil itu kan doa yang mudah ya, surah Fatihah, surah Al-Ikhlas, kan nggak ada salahnya kita baca surah Al-Fatihah di rumah orang ya, sampai seperti itunya. Kemudian juga ini penting juga ya, menyampaikan dakwah ya, atau berdakwah dengan cara yang ma'ruf, yang baik ya, dengan tetangga kita. Mungkin kita tinggal di lingkungan yang tetangganya Islamnya masih lemah ya, maka kita bikin misalnya gitu ya, majelis taklim, pengajian ya, di situ kita sediakan makanan supaya tetangga-tetangga kita mau datang, kita ajarkan ya, ajaran Islam yang benar, cara berpakaian, cara bertingkah laku ya, adab ya, ajarkan kepada mereka dengan cara yang baik. Arisan keluarga kita jadikan momen ya bagi kita untuk kemudian mengisi ya, isinya dengan dakwah itu ya. Ya ada tuh ya tokoh-tokoh orang-orang yang jadi tokoh masyarakat ya, suka digituin sama tetangga sama warganya gitu ya. Kalau ada apa-apa dia diandalkan untuk kemudian mengisi ya bagian ceramahnya. Kalau bisa kita juga begitu. Ya, memberikan pertolongan itu ya, ketika tadi dimintai pertolongan segera ya. Jangan babi ibu ya, jangan banyak alasan. Kemudian tidak menimpakan gangguan ya, tidak boleh menjahati tetangga ya. Itu ya, apa yang tidak layak untuk kita lakukan kepada kita juga jangan dilakukan kepada tetangga kita. Membuang sampah di tempat dia yang jelas nggak boleh. Ada yang viral tuh ya, tetangga sampai begitu ya dengan tetangganya, ibu-ibu ya, buang kotoran ya di depan gerbang tetangganya karena dengki. Nah ini bahayanya, nggak boleh. Kemudian juga menghormati atau menjaga kehormatan tetangga ya, jadi nggak boleh
mengganggu istri tetangga, ya suami tetangga, ya Allah, ya jangan sampai terjadilah ya pelakor atau pebinor di lingkungan tetangga kita. Jaga kemuliaan, kehormatan muslimin muslimah tetangga kita, ya, yang laki-laki, ya jangan suka ya melanggar ya pandangan ya, terhadap istri-istri atau anak-anak perempuan tetangga kita, nggak boleh, haram. Ya. Ya jagalah, makanya juga kita nih yang perempuan ya kalau bertetangga jaga aurat ya, jangan sampai kemudian tetangga kita melihat aurat kita ya, mentang-mentang di rumah ini gitu kan ya, jemur kain di depan rumah nggak pakai baju, cuman pakai anduk doang, yang ibu-ibu di karan begitu. Oh nggak ada orang, kita ngeliat nggak ada orang, siapa tuh di dalam rumah tetangganya lagi ngintip, nggak boleh, tidak boleh, haram ya, supaya kemudian tetangga kita tidak terjerumus ke dalam dosa. Ya, kemudian apa? Menjaga perdamaian, ya jangan ada konflik ya antar tetangga. Kalau ada yang ribut ya di lingkungan tetangga kita menjadi penengah pendamai. Ya, jangan kemudian justru malah jadi pengompor-ngompor, ya, nggak boleh. Nah, itulah yang mungkin yang bisa ya kita coba list ya, apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan adab atau sikap di dalam memuliakan tetangga sebagaimana yang Allah perintahkan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikinnya bapi undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.